Bab 4, Apartemen Kel. Bukunya mana? Tanya Alea. Ya, Alea kalah. Gadis itu datang ke apartemen Kel malam-malam hanya untuk tugas yang harus dikumpulkan besok. Kel melepas hoodie-nya itu, menampilkan tubuh bagian atasnya yang telanjang. Terlihat tegap dengan punggung kokoh juga dadanya yang bidang. Kel melangkah ke arah Alea yang duduk di sofa. Lo simpen di mana? Tanya Kel merendahkan tubuh tegapnya. Sebelah lengan kekarnya bertumpu pada pegangan sofa, sebelah tangannya lagi meraih tumpukan kertas di pangkuan Alea, menjauhkannya dari jangkauan gadisnya. Gue simpen di atas tugasnya. Balas Alea mengangkat pandangannya bertatapan dengan Kel. Jarak mereka begitu dekat. Kel mengukung tubuh Alea yang duduk di sofa. Hening. Tak ada pembicaraan di antara mereka, hingga pada saat Alea hendak membuang arah pandangnya. Kel sudah lebih dulu menyentuh dagu Alea, mengangkatnya agar tetap menatapnya. Gak kangen sama gue? Tanya Kel dengan suara berat namun tetap rendah, mengubah topik pembicaraan di antara mereka. Kita udah putus. Kasih gue alasan yang masuk akal. Gue udah ngasih alasan masuk akal. Alasan mana yang lo maksud? Alea terdiam, menyadari betapa seriusnya Kel saat ini. Jangan bikin gue pusing, Alea. Terus gue harus apa? Alea menyingkirkan lengan kekar Kel. Tutup mata tiap kali lo sama Seren adiknya Azra. Mendengus pelan, Kel menatap lama Alea sebelum akhirnya menegakkan tubuh tegapnya itu kembali. Tak ingin mendengar omong kosong gadisnya. Bukunya, Kel. Alea kembali mengingatkan, menahan lengan kekar lelaki itu saat Kel hendak melangkah pergi. Cari. Udah, tapi gak ketemu. Alea bangkit dari duduknya. Gue harus cepat pulang. Cium dulu, baru gue bantu cari. Lo minta aja sama Seren. Kesal Alea. Gue harus cepat pulang. Keburu malam banget. Alea hendak melangkahkan kakinya melewati Kel untuk mencari bukunya sendiri, namun Kel sudah lebih dulu menarik pinggang Alea hingga kembali berhadapan dengannya. Kel! Alea berusaha melepaskan lengan kekar Kel. Lo mau gue pulang malam-malam? Siapa yang mau ngizinin lo pulang? Ekspresi Kel datar, menahan pinggang Alea dengan tatapan yang tak lepas dari gadisnya itu. Gue gak mau nginep di sini. Gue cuman mau buku gue. Besok gue cari. Terus gue gak usah pulang. Alea hendak melontarkan banyak caci maki pada mantan kekasihnya itu, namun mendapati sorot mata Kel yang terlihat lekat ke arahnya. Ada yang berbeda membuat Alea terdiam beberapa saat. Kel semakin menekan pinggang gadisnya itu, punggungnya yang tegap direndahkan, memeluk Alea dengan wajah yang lelaki itu sembunyikan di ceruk leher Alea. Sepertinya Kel tak main-main saat mengatakan sedang merindukannya. Lama Alea diam tak memberontak dalam rengkuhan Kel, hingga gue tetap mau putus. Gumam Alea pelan. Kel mendesis sinis. Jangan bikin gue pusing malam ini. Tekannya menegakkan kembali tubuh tegapnya. Tidur sama gue. Jetty, menurut Kel Alea ini sumber pening di kepalanya. Malam itu, Kel pergi ke kamar mandi sementara Alea berusaha kembali mencari bukunya. Tahu besok Kel tidak akan membawanya. Alea pasti lupa menyimpannya. Setelah bukunya ditemukan nanti, Alea ingin segera bergegas pulang. Beberapa menit kemudian, bukunya tak kunjung ditemukan, hingga tiba-tiba saja ponselnya bergetar pertanda pesan masuk. Dari nomor tadi kenal. Beneran gak mau nyoba sama gue? Azra lagi dan lagi mengirimkannya pesan. Entah akan semurka apa Kel pada Azra jika tahu Azra terus-menerus mengirimkan pesan seperti ini pada Alea. Nyatanya, saat berada di hadapan Kel, nyali Azra selalu ciut. Alea tak membalas pesannya. Gadis itu beralih menuju ke arah di mana nakas berapa. Membuka laci teratas. Alea menghela napas lega saat buku itu ada di sana. Pada saat Alea hendak mengambilnya, Kel keluar dari dalam kamar mandi hanya dengan bertelanjang dada, handuk melilit di pinggangnya. Langkah Kel tenang dengan postur atletisnya.
Udah ketemu, kata Alea meraih bukunya itu. Tak lupa menutup laci nakasnya kembali. Gue mau pulang. Siapa yang bolehin lo pulang? Tanya Kale, tentu saja tak membutuhkan jawaban. Alea dengan buku di tangannya itu berusaha menghindar dari Kale, namun lelaki itu sudah lebih dulu melingkarkan tangannya di pinggang Alea. Alea tak menyerah, mengambil langkah mundur namun tubuhnya mendadak linglung saat kakinya terbentur tempat tidur di belakangnya membuatnya jatuh terduduk. Kale merendahkan tubuh tegapnya, semakin membuat Alea beringsrut mundur. Kale, lo apa-apaan? Alea menahan dada bidang Kale. Gue ngapain? Sebelah tangan Kale bertumpu di samping tubuh Alea. Sebelah tangannya lagi terulur mematikan lampu kamar membuat Alea semakin membelalakan matanya tak percaya. Kenapa dimatiin? Tanya Alea panik. Kale! Apa? Kenapa lampunya dimatiin? Alea tak bisa melihat apapun. Tidur sama gue. Pakai dulu baju lo. Mendengus pelan. Kale mengikis jarak di antara mereka membuat Alea berbaring di atas tempat tidur dengan Kale yang mengukungnya dari atas. Gue udah sering kayak gini, kenapa kaget? Tanya Kale lagi dan lagi bertanya dengan sarkas. Kita udah putus. Kapan gue setuju? Merendahkan punggungnya yang tegap, Kale menunduk mencium sudut bibir Alea dengan Tang En yang mulai menyinyek pakaian Alea guna menyentuh pinggang Alea secara langsung. Tidur. Gak usah banyak gerak. Gue mau pulang. Pulang besok. Tapi, gue... Tidur. Alea. Tekan Kale namun tetap dengan nada rendahnya. Jangan maksa gue apa-apian lo di sini. Alea Zara. Tim atau gue blok. Alea Zara. Gue gak mau ngomong lagi sama lo selamanya. Jangan telepon gue terus. Sumpah. Gue mau pensiun ngejailin Alea. Kumam Kevin pagi itu menggaruk tengkuknya yang tak gatal setelah membaca pesan yang dikirim Alea. Dimusuhin pasti gue. Gue sungkan mau ngomong sama Kale. Celetuk Galang tiba-tiba tak merespon gumaman Kevin. Apaan? Kevin mengernyit bingung. Azra kayaknya serius ngedeketin Alea. Ngaco loh. Gak ada yang ngaco. Alea cakep gitu. Bukan masalah cakep atau enggak. Sebelum naksir Alea gue yakin Ezra mikir dulu. Babak belur nanti. Feeling gue beda. Galang turun dari motor besarnya itu setelah memeriksa ponselnya. Gue pasti ngomong sama Kale nanti. Lo mau kemana? Rooftop? Kale sama Ezra di sana? Mau cepu? Enggak lah. Nanti. Gue mau nungguin Alea. Anjing. Tuh, cewek Kale. Galang berjalan sembari menunjuk ke arah lain dengan dagunya. Kevin menoleh dan benar saja Alea tengah berjalan bersama dengan Lily. Tak tinggal diam, Kevin melangkah cepat setelah meletakkan helm vulvacenya itu, mendekat ke arah Alea. Ya! Panggilnya. Alea melirik singkat tanpa berniat membalas sapaan Kevin. Kevin menghadang jalan Alea, merentangkan kedua tangannya. Lo mau ngemusuhin gue? Iya. Balas Alea tanpa berpikir panjang. Minggir, gue mau ke kelas. Kalau lo ngemusuhin gue, lo bakal rugi. Alea menatap tak percaya ke arah Kevin. Gara-gara lo, gue harus tidur di apart Kale. Lo balikan sama Kale. Gue gak balikan sama Kale. Tapi gue bisa aduin lo ke Kale biar lo berhenti gangguin gue. Setelah mengatakan itu, Alea melangkahkan kakinya pergi. Lily tertawa melihat ekspresi wajah Kevin saat ini. Hati-hati, Vin. Kale gak suka kalau Alea digangguin.